rentenir apa sih, Pak? Amit-amit kalau kita sampai berhubungan dengan yang namanya rentenir. Mereka itu Dracula penghisap darah. Mereka sudah mati rasa. Orang banyak hancur gara-gara terlilit utang rentenir. Tapi besok saya pasti langsung antarkan ke rumah ibu, Bu. Benar kau ya. Awas kalau kau meleset. Akan ku angkat TV kau itu dan ditambah bunga 2 hari. Mengerti kau? Kayaknya muka lu dari tadi sedih mulu, Yok. Kenapa sih? Padahal kan kita habis dapat rezeki nomplok, Yok. Iya, ya juga tahu. Sekarang dalam hati ya bilang alhamdulillah. Tapi kan uang segitu kan belum bisa ngebantu ngelunasin utang ibu. Ayo naik yo, Yoyo harus menang. Yoyo kenapa? Yo sempoyongan. Ulur-ulur waktu aja lo, bikin gue enak aja. Ntar lagi tangan lo gue patahin, malah lo sekalian ngeremukin. Patahin tangannya, patahin. Baron, kurang aja lu, Baron. Harusnya lu belain si Yoyo. Yoyo kan dari kampung kita, jangan belain kampung orang lain. Dasar pengkhianat, company. Perdome. Kenapa lo bencong? Kalau gua nggak dapet, dia juga mesti nggak dapet dong. Enak aja lo. Pokoknya Yoyo harus menang. Yoyo harus kebantu Bude. Kasihan Bude Yoyo. 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 Ini Yoyo. 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 Roberto, kalian aja.
tuh kan, gue katanya juga apa lo. Impas lo sama gue. Yoyo kalah. Yoyo kalah, padahal kan uang 5 jutanya kan buat nolongin ibu, buat bayar utang. Yoyo kalah, ibu. Yo. Yo, turun. Yoyo kalah. Yo nggak apa-apa kan Yo? Sini, Yo. Aduh, berat juga, Yoyo. Anak bodoh, nonton bodoh, curi bodoh. Mereka semua berhasil kok kibulin. Tahu apa yang udah gue minum? Steroid, men. Gara-gara pils kecil ini, sudah 10 kejuaraan gue menang. Mantap. Pada! Bu, Ayo, cepat masuk, angkat TV-nya. tolong jangan ambil TV saya, Bu. Salah sendiri. Kenapa tidak mau bayar hutang? Saya bukannya tidak mau membayar, Bu. Saya hanya minta kebijaksanaan Ibu. Karena uang-uang pembayaran catering saya belum masuk. Terlambat. Kesabaranku sudah habis. Jadi TV ini aku angkut untuk jaminan. Apa yang harus saya katakan pada suami saya kalau dia menanyakan tentang hal ini? Dia pasti akan marah. Karena dia sama sekali tidak tahu kalau saya itu punya hutang, Bu. Perjanjian tetap perjanjian. Kau itu telah melanggar kesepakatan kita. Tolonglah, Bu. Beri saya waktu 1 hari lagi. Sudah. Aku tidak mau tinggal lama-lama di sini. Ayo cepat, angkat. Apa ini? Apa ini, Lasri? Kenapa mereka ini membawa TV kita? Ada apa ini? Ayo kembalikan TV saya. Tidak bisa. Ini TV sudah jadi milik saya. Kecuali kalau mau membayar hutang. Hutang? Hutang apa? Hah? Bu, tolong jangan katakan apa-apa. Bah, jadi kau itu tidak tahu kalau istri kau itu tukang hutang. Coba kau tanya sendiri sama dia. Berapa banyak hutangnya sama aku? 3,6. Belum ditambah dengan denda. 3.600.000. Astaga. Hutang apa ini? Ayo, keluar. Permisi. Lasri, ada apa ini? 3.600.000 hutang kamu, Lasri. Lasri, hutang apa ini? Oh. Hutang. Enggak, udah tanggung ngomong. Vi, lu dari mana aja sih? Hah? Di kampus ngilang. Gua telepon nggak diangkat-angkat. Di SMS nggak dibalas-balas. Ada apaan sih? Lo yang apa-apaan? Baru juga datang udah marah-marah. Lu sendiri yang bikin gua marah-marah. Lo yang bikin gue kayak begini. Lo tuh apa-apaan sih, San? Kita kan pacaran, tiap kali ketemu bawaannya berantem, terus ngomel, terus nggak ada yang lain apa? Males gue tau nggak? Udah, gue mau istirahat. Ntar lo gue telepon. Vi. Apa lagi sih? Bentar, kenapa sih? Kita tuh harus ngobrol tau nggak? Harus ngomong masalah hubungan kita. Ntar lagi kan kita lulus. Terus kenapa? Gue pengen kita married. Merit? Lo sama gue? Iya, siapa lagi? Lu jadi istri gua jadi suami lu, kita terikat dalam perkawinan, nggak ada yang ganggu-ganggu lu lagi kan? Terutama si lemot tuh. Kenapa lo jadi bawa-bawa dia? Lo mau buru-buru merit sama gue cuman gara-gara Yoyo? Iya, kenapa emangnya? Lu juga kan pacar gua, ya nggak? Ujung-ujungnya juga kita kawin, merit. Apalagi? San, lo denger gue ya? Lo pikir yang namanya merit itu main-main? Lo pikir yang namanya nikah itu kalau lo mau nikah terus kita nikah gitu? Gampang banget lo. Kalau lo pikir bisa nikah sama gue cuman gara-gara Yoyo, jawabannya enggak. Jangan ngimpi deh lo. Vi! Gak ada! Ya dong. Vi! Botak cumi! Ngapain lu prototin gua? Curiga sama gua lu? Hah?
botak. Nama saya Jaja, bukan botak. Iya, gue tahu nama lu Jaja. Jelek nama lu. Untung gue lagi malas berantem. Kalau nggak gue bantai lu. Tunggu pembalasan gue ya. Hah? Gue jadiin tempe bacem lu. Tahu? Sinyo geblak. Kalau gua nggak mandang non Viola, gua udah gecek lo kayak cucian lo. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Udah yuk, jangan sedih terus. Kita pulang aja yuk. Iya yuk, kan udah malam. Ntar lo dimarahin Pak De lagi. Iya yuk. Iya yuk. Nggak ya, nggak mau pulang ah. Orang Yaya lagi sedih. Yaya nggak bisa menang kan. Udah yuk, mungkin bukan rezeki lu yuk. Ntar kan kalau ada lomba lagi kita bisa ikutan. Udah nggak usah sedih. Tapi kan masih lama. Yaya kan mau menangnya sekarang. Yaya kan mau dapat uangnya sekarang. Soalnya Yaya harus bantuin ibu bayar utangnya kan sekarang. Yaya udah janji mau bantuin ibu. Ngapain lo malam-malam di mari lo? Mewek lagi lo. Kayak anak kecil kagak dibeliin mainan aja. Bikin malu aja lo. Lagian lo terima aja kekalahan. Tahu diri dong. Otot lo kagak bakal bisa kuat. Nah otak lo aja lemah. Nih, gua kasih tahu ya, mendingan otak lo ditukar tambah sama otak second. Lo cari aja pasar loak, kali aja jadi bagus. Pemarun kali tuh. Bang Baron ini gimana sih? Emangnya sih itu pasar ular? Hah? Otaknya sudah tukar-tukar. Emangnya onder di bekas? Gila kali. Bencong, masih mending onderdil bekas tau nggak? Dijual masih bisa laku. Daripada otaknya dia, diobral juga kagak ada mau beli. Orang ngapain lo di mari? Sana pulang. Bikin recet aja lo. Sana pulang. Terserah deh, terserah Bang Baron, terserah. Mau onder dia kayak mau apa. Tapi Bang Baron, kita kan pulang searah. Rasanya tuh Bang. Buka. Bagaimana kalau pulangnya anteli? Najis gue deket-deket apaan sih? Mendingan gua anter tuyul sama kuntilanak daripada nganterin lo. Sana pergi lo. Jadi nggak boleh? Kakak. Ya udah deh Bang Baron. Kalau nggak boleh, ntar juga kualat. Hati-hati ya Bang Baron ya. Gembel lo. Sana pulang. Ya udah deh, ntar kualat. Anak-anak pulang yuk. Dadah Bang Baron. Bang Baron. Ayo pulang ya. Sampai jumpa Gitu lo cium kapan-kapan tangan. lagi. Dadah. Dadah lo. Lagu-laguan lo kayak orang kaya aja lo. Makan pada susah aja. Mampus lo. Kagak menang kan. Aduh, apaan nih perih? Pantat gue. Aduh. Paku payu. Kurang aja. Emangnya kenapa sih? Aku simpen paku payung di adunya. Tahu rasa lah ya, kualat. Gembel. Pantat gue dikasih paku payung. Kurang ajar lo. Emang lo sangka pantat gue triplek? Oh apa kamu? Kamu pikir dengan segelas kopi bisa menghapus kesalahan kamu? Tidak, Lasri. Tidak. Kali ini saya benar-benar marah sama kamu. Saya benar-benar kecewa sama kamu, Lasri. Beraninya kamu berhutang belakang saya. Maafkan aku, Pak. Aku tahu aku salah. Tapi aku terpaksa. Apa? Terpaksa? Terpaksa untuk apa? Seumur-umur saya tidak mau berhubungan dengan orang yang namanya rentenir. Mereka itu lintah darat, manusia penghisap darah. Tapi kamu malah melawan larangan saya. Kamu pembangkang, Lasri. Pembangkang! Sungguh, Pak. Saya tidak ada maksud untuk melawan Bapak.
Tapi ini semua di luar kuasa saya. Bohong! Pasti ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Dengarlah, Sri. Kita ini memang miskin. Tapi kita akan lebih jadi miskin lagi kalau berhutang sama rentenir. Banyak contohnya, Lasri. Banyak contohnya. Banyak orang sengsara karena utang sama rentenir. Banyak rumah tangga yang hancur gara-gara berurusan sama rentenir. Tapi kamu malah melibatkan diri untuk terlibat dengan rentenir, Lasri. Kenapa kamu diam? Untuk apa, Lasri? Untuk apa uang sebanyak itu kamu pinjam dari rentenir? Ayo jawab! Jawab, Lasri. Dari tadi saya tanyakan sama kamu, tapi kenapa kamu belum juga menjawab? Pak, jangan marah-marahin Ibu Yaya dong. Ibu Yaya kan nggak salah. Oh, ini dia. Jadi kamu biang keroknya ya? Saya tahu jawabannya sekarang. Gara-gara dia, kamu meminjam uang. Iya kan? Kamu harus membayar jutaan rupiah untuk menutupi kesalahannya. Iya kan? Dasar anak kurang ajar. Anak nggak tahu diri. Kamu rasakan ini. Anak kurang ajar. Nggak tahu diri. Bikin susah orang. Sekarang pergi kamu. Pergi. Tolong hentikan, Pak. Kalau Bapak mengusir Yoyo, berarti Bapak juga menginginkan saya pergi dari rumah ini. Keterlaluan kamu, Lasri. Keterlaluan kamu. Sudah jelas-jelas anak ini yang salah, masih kamu bela. Sekarang kamu sudah bikin saya marah. Pergi kamu. Kalau kamu mau pergi, pergi. Tinggalkan rumah ini. Jangan kamu kira saya bisa kamu ancam-ancam. Silakan saja pergi. Pergi kamu. Dan jangan pernah injak rumah ini sebelum kamu membayar hutang-hutang kamu. Bu, kamu pergi kemana? Yaya juga. Pergi! Bapak nggak ikut. Ikut. Ayo pergi. Pergi. Tunggu apa lagi? Ayo keluar. Pergi. Vi, coba. Vi, buka pintunya Vi. Gua tahu lu di dalam. Udah deh, gak usah hindar dari gua. Keluar dong. Maaf, Sinyo. Bukannya Jaja pengen ikut campur, tapi Jaja sudah dapat amanat dan mandat dari Mafro, mamanya Non Viola, ya. Dimana cowok itu tidak boleh masuk tanpa seizin Jaja, karena ini termasuk wilayahnya Jaja, ya. Hah? Kalau gua mau kesini emangnya kenapa? Izin dulu, izin maksudnya. Jangan izin. Hujan yang ada tau nggak lu? Gua yang ikut campur. Hah? Lu selalu ngedukung si Lemot kan dibanding gua kan? Lu mau jodohin dia sama si Lemot, hah? Lu rasain bahkan gua nih, hah? Gua bantai lu. Lu apaan sih? Kalau lu marah sama gue, jangan jajan dong dibawa-bawa. Norak banget sih lu. Gue memang gak mau ketemu sama lo, ngerti? Dan selama lo gak nyadarin kesalahan lo, jangan pernah coba temuin gue. Tapi Vi, Ja, usir dia. Gue enak ya tampangnya. Ya, pergi deh, pergi. diam lo. Gua juga bisa keluar sendiri. Ya udah, mata gua udah banyak.
kok sedih sih, Bu? Yoyo kan juga jadi sedih. Ibu nggak nyangka bapakmu bisa menyusir kita, Yo. Semarah-marahnya bapak, dia itu nggak pernah berbuat sekejam ini. Ibu sakit hati dituduh tukang berhutang. Tapi ibu kan nggak salah. Orang ibu yang pinjam uang sama Tante Samora kan buat beli motor bapak. Ibu salah, Yo. Ibu udah nggak bisa bela diri lagi. Tapi mungkin memang semuanya harus jadi seperti ini. Bu, Yoyo mau bobo. Sebentar ya. Kita cari tempat untuk tidur, Yo. Yona. Sementara kita tidur di sini ya. Yoyo nggak mau Kan kata ibu kan Yoyo nggak boleh bobo sembarangan. Ibu ingat. Tapi sekarang kita ndak ada tempat lain, Yo. Setidaknya untuk malam ini saja. Besok kita cari tempat yang lebih layak. Yoyo mau kan? Iya deh Yoyo. Yoyo mau asal bobonya sama ibu ya. Anak pintar. Ibu tidur dulu ya. Ibu capek. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si... Kak Ipul. Bagus. Ternyata lu masih ingat sama gua. Ngapain lu ada di sini? Lu tahu nggak? Ini daerah kekuasaan gua. Lu mestinya minta izin sama gua. Ngerti nggak lu? Yoyo kan sama ibu Yoyo diusir sama bapak. Makan tuh karma. Dulu gua yang diusir dari kampung Keramat Asem. Dan semua itu gara-gara lu. Sekarang lu harus tanggung jawab. Rasain nih. Bangun, bangun, bangun. Ampun, Kak. Banyak ngomong lu. Malam ini juga lu harus mati di tangan gua. Ibu! Bu, kita pindah aja ya, Bu. Jangan bawa di sini. Ya, kamu kenapa? Ada apa, Nak? Pindah aja ya, Bu. Po, makan dong, Po. Nasi satu pakai tempura ya. Apa tuh nasi putih sama tambora? Aduh, norak banget sih. Itu tempe ditepungin. Bukannya tambora makanan orang Jepang. Alah, bawel. Nih, pakai semur jengkol sekalian. Hah?
pagi-pagi udah makan jengki lo. Bikin suara cempreng tau. Item, lo norak banget sih. Kampungan tau gak lo? Semur jengkol ini bikin suara kita jadi bagus. Ih, malah jadi cempreng tau. Nanti yang dengerin mah nggak mau ngasih uang. Terserah deh lo mau ngomong apa. Nggak ada yang mau dengerin. Traktir. Iya, biar traktir. Ha, lo mau makan? Ya udah, tenang aja. Biar gue yang bayar semuanya. Makan deh. Wah, ini banji gembel nih. Tapi kok cuman atu Yang tuh lagi mana ya? Bodoh, gue kerjain dia aja. Tas gue. Baron, tas gue kembaliin. Banji, nih, tas lo keberi. Biar mampus lo ya. Dasar dompet lo, maling lo, kurang ajar lo. Tas gue Baron kembaliin. Bencong, biar mampus lo. Lo suka ngerjain gue kan? Sekarang gantian lo. Gue ambil nih harta benda lo ya. Tapi gue masih baik. Gue ambil jeroannya doang. Lo makan yang pas ya. Gibeng aja tuh orang. Tahu goblok aja. Nih, buat lo. Makan tuh. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Yuk, keluar dong. Kalian cari siapa? Kalian tidak akan bisa lagi bermain dengan Yoyo. Karena Yoyo sudah Pak De usir dari rumah ini. Hah? Diusir? Pak De jahat banget sih. Iya, emangnya Yoyo salah apa Pak De? Banyak kesalahannya. Dan itu semua juga gara-gara kalian. Yoyo jadi semakin bandel, jadi semakin kurang ajar, jadi semakin berani, jadi semakin menyebalkan. Selalu bikin pusing Pak De. Pak De jangan marah ya. Pak De kejam banget sih, kayak bapak tiri aja. Hitam, kamu tahu apa yang membuat Pak De marah? Karena Yoyo, istri Pak De dililit utang pada rentenir. Pasti dia sudah bikin gara-gara sama orang. Dan istri Pak De yang harus bertanggung jawab. Sekarang kamu harus cerita. Ceritakan apa yang sudah dilakukannya di luar sana. Apa dia mecahin genteng rumah orang? Apa dia mecahin kaca mobil orang? Atau dia mecahin lampu kristal orang? Ayo jawab. Enggak Pak De, enggak. Yoyo nggak ngapa-ngapain kok, iya nggak? Lalu apa yang sudah dia lakukan di luar sana? Sampai ibunya harus membayar 3,6 juta. Sebetulnya uang yang buat bayar DP motor yang dititipin Pak De ke Bude dipinjem sama Bu Dede. Terus waktu dicari Bu Dedenya udah kabur. Jadi Bude kena tipu deh. Apa kamu bilang? Istri Pak De kena tipu? Iya, Bude jadi kebingungan. Habis itu akhirnya dia minjem 2,5 juta. Karena ada bunga jadi nambah 3,6 juta. Ya nggak salah apa-apa kok. Yoyo malah bantuin Bude buat bayar utangnya. Banting tulang. Astagfirullah. Ampun ya Allah, aku telah melakukan kekeliruan pada istriku ya Tuhan. Bangun! Gembel, bangun, pergi! Sembarangan aja lu, tidur depan kios orang. Astagfirullahaladzim. Bapak kira kami ini apa? Binatang? Bapak kan bisa bicara baik-baik. Kami akan pergi. Dia perlu memperlakukan kami seperti ini. Dasar gembel. Mau gue siram? Hah? Pergi sana. Cepat! Kak, kok marah-marah sama Ibu Yoyo? Emangnya Ibu Yoyo salah apa sih? Pakai protes segala lu. Lu denger ya? Ini kios gue. Lu mau apa? Mau gue siram? Cepet pergi! Nggak mau pergi juga? Gue siram juga nih. Ibu!
Pokoknya lu cari di pasar. Oke, Bos. Lu cari di ruko. Nah, lu cari di emperan-emperan. Gue yakin si Lemot sama emaknya nih belum jauh dari sini, ya kan? Lu cari dia sampai ketemu. Seret dia kemari. Ngerti nggak lu? Ngerti nggak? Ngerti, Bos. Tapi kalau nggak dapat bagaimana, Bos? Goblok lu ya? Hah? Goblok lu. Gua nggak mau tahu hidup atau mati si Lemot lu harus bawa kemari. Ngerti nggak lu? Ngerti? Sekarang lu cabut. Cabut. Jangan balik kalau dia belum ketemu. Mampus lu Lemot. Sekarang nyawa lu ada di tangan gua. Oh, saya lapar. Ya, belum, Mam. Kamu belum makan dari tadi malam ya, Nak? Tapi sekarang Ibu nggak ada uang. Sabar ya. Biar Ibu berpikir dulu dari mana Ibu bisa dapat uang. Bu, Ibu di sini aja ya. Ibu jangan kemana-mana. Kamu mau kemana? Ya, mau cari kerjaan supaya Ibu bisa makan. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Papi, kok makanan pagi belum datang? Jam berapa nih? Saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu saya. Bodoh ah! Pak Pri, gimana? Kalau nggak bisa kirim makanan, mau yang ngomong. Kasih tahu, biar aku nggak repot. Saya nggak ngerti, Bu. Nggak ngerti saya. Pak Pri, bagaimana nih cateringnya nggak dikirim-kirim? Kalau begini jadinya, lebih baik kamu cari catering yang lain. Udahlah, Pak. Cari aja yang lain. Nah, Sial. Pagi-pagi sudah dimaki-maki orang. Kalau begini terus bisa mati berdiri saya. Kerjaan di kantor lagi genting-gentingnya. Di rumah nggak beres. Bikin pusing. Cepat. Atur yang rapi ya. Kak, ya mau cari kerja. Saya juga mau ngangkatin karung beras. Soalnya Yaya kan kasihan sama Ibu Yaya. Belum makan. Yaya juga belum makan. Kasihan deh, Pak. Yaya boleh kerja ya, Pak ya? Oke. Kamu saya terima. Kamu atur beras-beras itu. Susun yang rapi. Upah kamu Rp500 untuk 1 karung. Jelas? Makasih ya, Kak. Ya.
ngapain di luar sana? Asal jangan merugikan keluarga kamu. Kamu boleh saja memanfaatkan ibu kamu untuk berlindung. Tapi Bapak tidak bisa dibohongi. Ini untuk anak bandel. Kamu rasakan. Yaya pengen bisa bantuin ibu. Ini, kamu rasakan. Kamu memang belum puas kalau belum melihat orang tua kamu mati. Sekarang pergi kamu. Pergi kamu. Yaya pengen bisa bantuin ibu. Pergi kamu. Yaya pengen punya uang yang banyak. Enteng ya? Kok Yaya bisa angkat beras yang berat ya? Tuh. Yaya bisa. Tuh. Padahal kan nggak ada orang yang bantuin Yaya. Kok Yaya bisa ya? Yaya kuat. Kamandar Yaya. Yaya bisa ngangkat. Tuh. Yoyo, si yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo. Bos, saya ketemu emaknya, Bos. Di mana? Di mana? Di dekat kolam beras. Pasti Selemot ada di sini. Ayo. Ya sini. Kak. Yaya udah angkatin semuanya. Bohong kamu? Kalau nggak percaya, lihat aja di dalam tuh. Mana mungkin? Paling juga baru 10 karung kamu sudah nyerah. Beras banyak itu kok bisa selesai? Mana? Yaya yang angkatin. Ada banyak kan? Udah semuanya Yaya angkat. Nih ya, Yaya angkat ya. Tuh kan Yaya kuat. Pak Mandor kenapa? Pak Mandor. Mau kemana lu, Yo? Kunci pintunya, kunci. Ayo, mau kemana lu? Kakak Ipul.